Jangan pernah menjauh dari saudara kandungmu. Apapun keadaannya, baik atau buruk, miskin atau kaya, hidup ini penuh liku. Dan akan ada saat di mana kita membutuhkan mereka. Ikatan darah adalah anugerah yang tak bisa terputus, meskipun hubungan adik dan kakak kadang terasa renggang, kadang pula sangat erat. Ingatlah, di balik semua itu ada seorang ibu yang hanya ingin melihat anak-anaknya hidup rukun dan saling mendukung sepanjang usianya. Rawatlah ikatan itu, karena saudara adalah teman sejati yang ditakdirkan oleh Tuhan. Semoga ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjaga hubungan keluarga. Jangan pernah menjauh dari saudara kandungmu. Apapun keadaannya, baik atau buruk, miskin atau kaya, hidup ini penuh liku. Dan akan ada saat di mana kita membutuhkan mereka. Ikatan darah adalah anugerah yang tak bisa terputus, meskipun hubungan adik dan kakak kadang terasa renggang, kadang pula sangat erat. Ingatlah, di balik semua itu ada seorang ibu yang hanya ingin melihat anak-anaknya hidup rukun dan saling mendukung sepanjang usianya. Rawatlah ikatan itu, karena saudara adalah teman sejati yang ditakdirkan oleh Tuhan. Semoga ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjaga hubungan keluarga. Mengapa disebut Tasikmalaya? Inilah sejarahnya. Tasikmalaya merupakan sebuah kota di Provinsi Jawa Barat. Versi populer menyebut bahwa Tasikmalaya berasal dari dua suku kata bahasa Sunda, yaitu kesik dan ngalayah. Kesik artinya pasir, dan ngalayah artinya banyak bertebaran atau terhampar. Lalu, pelafalan kesik ngalayah bergeser menjadi Tasikmalaya. Hal ini dikaitkan dengan kejadian letusan dahsyat Gunung Galunggung pada tahun 1822 yang membuat wilayah ini yang sebelumnya bernama Sukapura menjadi lautan pasir. Kota yang memiliki julukan 1000 bukit ini juga memiliki banyak daerah yang diawali dengan nama gunung, seperti Gunung Sabelah, Gunung Gadok, Gunung Singa, dan lainnya. Mengapa disebut Tasikmalaya? Inilah sejarahnya. Tasikmalaya merupakan sebuah kota di Provinsi Jawa Barat. Versi populer menyebut bahwa Tasikmalaya berasal dari dua suku kata bahasa Sunda, yaitu kesik dan ngalayah. Kesik artinya pasir, dan ngalayah artinya banyak bertebaran atau terhampar. Lalu, pelafalan kesik ngalayah bergeser menjadi Tasikmalaya. Hal ini dikaitkan dengan kejadian letusan dahsyat Gunung Galunggung pada tahun 1822 yang membuat wilayah ini yang sebelumnya bernama Sukapura menjadi lautan pasir. Kota yang memiliki julukan 1000 bukit ini juga memiliki banyak daerah yang diawali dengan nama gunung, seperti Gunung Sabelah, Gunung Gadok, Gunung Singa, dan lainnya. Olahraga yang sehat adalah olahraga rekreasi, bukan olahraga kompetisi. Dan olahraga kompetisi aman dilakukan oleh orang, terutama laki-laki, belum dia umur 35 tahun. Laki-laki di atas 35 tahun melakukan olahraga kompetisi, itu resikonya mati pada saat bulan itu. Ya, kenapa? Iya memang jantung manusia itu laki-laki ya, sama itu pada saat umur 30, 35, 40 itu mengalami penurunan. Ya. Jadi olahraga yang paling enak itu yang paling sehat. Bahkan sebetulnya sejak muda, sejak awal itu memang olahraga kompetisi itu tidak sehat. Coba aja kamu lihat itu pelari cepat, mana ada yang panjang umur gitu. Tidak ada. Nah, pelari cepat itu mati muda. Dan itu adalah olahraga prestasi, itu adalah olahraga yang tidak sehat. Ya, olahraga yang sehat ya. Kalau capek berhenti. Ya, berapa orang mati di lapangan futsal karena pingin menang gitu. Dia tuh tidak melihat jantungnya nggak kuat. Oh, mati gitu. Lapangan tenis mati gitu. Makanya nggak usah gaya-gayaan gitu ya. Kalau udah umur 35, 40 nggak usah gaya-gayaan, mati. Jalan aja, naik sepeda. Tuhan memberikanmu ujian dengan 3 cara. Yang pertama, Tuhan memberikan apa yang kamu mau untuk menguji rasa syukurmu. Yang kedua, Tuhan menunda apa yang kamu mau untuk menguji kesabaranmu. Dan yang terakhir, Tuhan tidak memberikan apa yang kamu mau untuk menguji keyakinanmu kepadanya. Jadi dari 3 cara tersebut, apakah kamu sudah bersyukur, bersabar hari ini, dan tetap menjaga keyakinanmu? Penuaan dimulai dari kaki, kemudian ke atas. Jaga kaki Anda dengan goes atau jalan kaki sudah benar. Maka, kaki kita harus dijaga selalu kuat. Tanda-tanda umur panjang ternyata otot kaki yang kuat sebagai faktor yang paling penting. Jika Anda tidak menggerakkan kaki selama
2 minggu saja, kekuatan otot kaki Anda akan berkurang 10 tahun. Sebuah penelitian menemukan bahwa baik tua maupun muda selama 2 minggu tidak aktif, kekuatan otot kaki dapat melemah sepertiganya, yang setara dengan penuaan 20-30 tahun. Saat otot kaki kita melemah, butuh waktu lama untuk bisa pulih. Bahkan jika kita melakukan rehabilitasi dan latihan-latihan, 50% tulang seseorang dan 50% otot dari totalnya ternyata ada di 2 kaki. Perhatikan ya teman-teman kaki. Ada di antara kita nanti yang boleh jadi masuk surga bukan karena sholatnya, bukan karena baca Qur'annya, boleh jadi bukan karena haji umrohnya, boleh jadi bukan karena puasanya, tapi dia bisa masuk surga karena sabarnya dia membersamai keadaan yang dia anggap tidak baik dalam hidupnya. Maka belajar ridho, belajar menerima, karena di balik rasa menerima itu Allah menyiapkan banyak kebaikan untuk kehidupan kita. Ada di antara kita nanti yang boleh jadi masuk surga bukan karena sholatnya, boleh jadi bukan karena baca Qur'annya, boleh jadi bukan karena haji umrohnya, boleh jadi bukan karena puasanya, tapi dia bisa masuk surga karena sabarnya dia membersamai keadaan yang dia anggap tidak baik dalam hidupnya. Maka belajar ridho, belajar menerima, karena di balik rasa menerima itu Allah menyiapkan banyak kebaikan untuk kehidupan kita. Menakjubkan betapa ketika terdesak manusia bisa menjadi sangat kreatif. Kita mampu memikirkan hal-hal yang tidak terbayangkan sebelumnya untuk menjadi penyelesaian. Permasalahan akan selalu datang. Solusinya juga akan selalu ada. Kalau tidak bisa bertemu jalan keluar, ciptakan sendiri jalannya.